Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Mas Adam dan juga Mas Sulhan dan juga teman-teman semua. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Syafi'i Lubis akan menyampaikan materi presentasi saya terkait studi mutakhir komunikasi korporat dan public relation antara image building, reputation, dan relationship management. Baik, langsung saja kita mulai. Perkembangan kajian komunikasi korporat dan public relation. Jadi berdasarkan beberapa referensi yang saya baca bahwa asal-usul perkembangan yang berkelanjutan dari tradisi penelitian yang mengkonseptualisasikan PR sebagai suatu fungsi manajemen strategis daripada sebagai fungsi pengiriman pesan, publisitas, dan hubungan media dimulai secara kebetulan dengan perkembangan teori sensasional publik pada akhir 1960-an. Kemudian diikuti oleh penerapan teori organisasi pada public relation, yaitu ada model symmetrical public relation dan evaluasi program komunikasi. Di situ studi keunggulan yang dimulai pada tahun 1985 menyatukan teori-teori tingkat menengah ini dengan menghasilkan teori umum, sebuah teoritis yang berfokus pada peran hubungan publik dalam manajemen strategis ke sebuah organisasi. Dimulai pergantian abad ke-20 pada era revolusi industri, banyak perusahaan industri besar di Amerika dan Inggris yang membutuhkan pelaku komunikasi profesional dan bentuk penanganan publisitas maupun promosi yang lebih terorganisir. Pada tahap pertama sampai awal tahun 1900-an, organisasi awalnya menyewa humas, agen pers, promotor, dan propagandis untuk tujuan-tujuan tersebut. Kemudian kapitalisme dan korupsi pemerintah meningkatkan kesadaran publik tentang praktik bisnis yang tidak etis dan terkadang berbahaya. Berlanjut pada tahun 1900 sampai 1910, reformasi ekonomi di Amerika Serikat dan Inggris, meningkatnya skeptisme publik membawanya pulang ke organisasi bahwa penulis, humas, agen periklanan ini dibutuhkan secara lebih berkelanjutan dan tidak boleh hanya dipekerjakan on maupun off seperti agen pers di masa lalu. Dibawa dan komunikasi kegiatan untuk masyarakat umum dan juga pasar yang dilayani oleh organisasi sebagai akibatnya menjadi dikreditkan sebagai fungsi yang lebih lengkap daripada hanya sebagai aksi publisitas yang terpisah-pisah. Kedudukan yang sejak saat itu menjadi mapan di dunia industri, yaitu bahwa sebuah organisasi untuk menjadi makmur perlu memperhatikan masalah-masalah yang menjadi perhatian publik, yaitu hubungan masyarakat, serta dengan cara-cara yang efektif untuk membawa produk ke pasar. Kotler berkomentar di awal tahun 1900-an bahwa ada kebutuhan sejati untuk mengembangkan paradigma baru di mana mereka dua subkultur, yaitu hubungan masyarakat dan pemasaran, bekerja paling efektif untuk kepentingan terbaik organisasi dan publik yang dilayaninya. Kita bisa melihat infografik di sini. Jadi hubungan masyarakat pada awalnya berkembang dalam ruang lingkup dan aktivitasnya. Karena adanya skeptisme publik, reformasi politik, dan kekacauan karena aktivisme panjang abad ke-20 yang secara bertahap menciptakan iklim di mana organisasi tidak dapat lagi mencukupi hanya dengan terlibat dalam apa yang disebut hubungan pribadi, yaitu membuat keputusan bisnis tanpa memperhatikan opini pemerintah atau publik. Sementara kekuasaan sebelumnya pada puncak revolusi industri, sebagian besar berkonsentrasi pada bisnis besar. Keseimbangan berangsur-angsur bergeser ke kelompok-kelompok kuat dalam masyarakat termasuk pemerintah, serikat pekerja, investor, dan pemegang saham, sehingga organisasi tidak dapat lagi bertahan sementara mengabaikan dampak perubahan sosial, politik, teknis, dan ekonomi pada hubungannya. Sebagai tanggapan langsung terhadap peningkatan arti penting dan kekuatan kelompok-kelompok tersebut, bidang keahlian baru seperti hubungan investor, urusan pemerintah, dan komunikasi karyawan ditambahkan ke spesialisasi hubungan media yang ada di bawah payung hubungan masyarakat. Dan hubungan masyarakat secara bertahap berkembang menjadi disiplin manajerial yang lengkap. Sejak perkembangan ini, proses komunikasi dari organisasi kepada publik yang kuat ini sebagian kecil didasari pada persuasi yang benar dan lebih banyak pada dialog pembangunan hubungan. Karena banyaknya lembaga swadaya masyarakat dan kelompok lobi lingkungan, misalnya yang memobilisasi diri pada tahun 1980-an melawan bisnis besar, memaksa banyak organisasi untuk berdialog tentang masalah lingkungan dan seringkali mengakomodasi kelompok-kelompok ini. Selanjutnya, definisi komunikasi korporat dan public relation.
Dalam beberapa waktu lalu, saya dengan beberapa teman sempat berdiskusi, apakah ada perbedaan komunikasi korporat dengan public relation? Di sini kita akan membahasnya sama-sama dan mendiskusikan terkait permasalahan tersebut. Jadi, Cornelissen di sini menyebutkan bahwa komunikasi korporat adalah sebuah fungsi manajemen yang menawarkan kerangka kerja untuk koordinasi yang lebih efektif dari semua komunikasi internal dan eksternal dengan tujuan keseluruhan membangun dan mempertahankan reputasi yang menguntungkan dengan kelompok pemangku kepentingan. Ada lagi pendapat lain dari Rill dan Thornburn. Mereka mendefinisikan komunikasi korporat adalah himpunan kegiatan yang terlibat dalam mengelola dan mendalangi semua komunikasi internal dan juga eksternal yang bertujuan untuk menciptakan titik awal menguntungkan dengan para pemangku kepentingan pada perusahaan yang tergantung. Menurut Rill dan Thornburn, ada 3 kelompok utama aktivitas komunikasi terkait tugas dalam organisasi. Mereka biasanya diklasifikasikan sebagai komunikasi manajemen, komunikasi pemasaran, dan komunikasi organisasi. Klaster paling strategis dari ketiga klaster tadi yaitu komunikasi manajemen. Komunikasi yang terjadi antara tingkat manajemen organisasi dan audiens pada internal maupun eksternal organisasi. Nah, komunikasi manajemen bukan hanya suatu tugas yang dilakukan di puncak organisasi, namun semua tingkatan bergantung pada komunikasi untuk mengembangkan visi bersama perusahaan dalam organisasi, kemudian membangun dan memelihara kepercayaan pada kepemimpinan organisasi, dan juga memulai dan mengelola proses perubahan untuk memperkuat identifikasi karyawan dengan organisasi. Nah, sedangkan public relations sendiri adalah manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dan publiknya. Definisi public relation yang dikemukakan oleh James Grunig dan Ted Hahn mengandung beberapa komponen yaitu manajemen komunikasi, organisasi, dan publik pada studi public relation. Terdapat 3 pendekatan terutama di Amerika Serikat. Todd mengemukakan adanya 3 pendekatan yang cukup menonjol yakni rhetorical approach, system approach, dan critical approach. Kemudian pada pendekatan sistem, melihat public relation sebagai sebuah fungsi dalam organisasi untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap lingkungan tempat ia berada. Sistem teori melihat sebuah organisasi sebagai sebuah satuan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi satu sama lainnya, dan satuan itu sendiri juga berinteraksi dengan lingkungan yang melingkupinya dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi dengan demikian sebuah organisasi selalu menghadapi proses dinamik, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Public relation juga didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang menggunakan komunikasi untuk membantu mengelola hubungan dengan publiknya. Nah, berbagai fungsi manajemen tersebut meliputi penelitian dan pengembangan, keuangan, hukum, sumber daya manusia, pemasaran, dan operasional. Jadi singkatnya, organisasi perlu beradaptasi terhadap lingkungannya. Dan seorang praktisi public relation berperan dalam membantu organisasi melakukan adaptasi tersebut. Grunig dan Hahn pada tahun 1984 dan pada tahun 1994 berdasarkan perkembangan historis praktek public relation terutama di Amerika Serikat, ada 4 model public relation yang dapat diidentifikasi. Pertama yaitu model press agentry yang menggambarkan program-program public relation dengan tujuan tunggal untuk memperoleh suatu publisitas melalui media massa yang menguntungkan. Dalam model ini kadang kebenaran dan informasi yang disampaikan menjadi kurang penting. Kedua, ada model informasi publik. Kegiatan public relation di sini bertujuan untuk penyebaran informasi kepada publik. Nah, praktisi yang mempraktekkan model ini sering dijuluki sebagai jurnalis in residence, yaitu praktisi yang menekankan hubungan media dengan membuat press release yang sesering mungkin. Tapi berbeda dengan model press agentry, dalam model ini praktisi sudah mempertimbangkan pentingnya kebenaran informasi yang disampaikan. Ketiga, ada model asimetris, 2 arah yang menggunakan hasil riset untuk mengembangkan pesan-pesan yang sekiranya lebih mudah untuk membujuk publik agar publik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan harapan-harapan organisasi. Nah, model ini disebut juga sebagai model persuasi ilmiah yang menggunakan hasil-hasil sebuah penelitian tentang sikap, misalnya untuk merancang sebuah pesan. Dan terakhir, ada model simetris 2 arah yang menggambarkan sebuah model PR yang beroperasi berdasarkan penelitian
dan menggunakan komunikasi untuk mengelola sebuah konflik dan meningkatkan pemahaman dengan publik strategik. Dari model ini dilihat bahwa jadi model ini menekankan pentingnya sebuah perubahan perilaku organisasi untuk merespon tuntutan publik. Dengan kata lain, public relation dalam sebuah organisasi di samping berfungsi untuk mempersuasi publik juga dan berfungsi untuk membujuk pengelola organisasi. Selanjutnya yaitu peran atau fungsi komunikasi corporate dan public relation. Peran komunikasi korporat antara lain yaitu menjabarkan visi dan misi korporat menjadi misi komunikasi, bahkan diturunkan lagi menjadi strategi dan taktik komunikasi korporat. Selain itu, rangkaian misi strategi komunikasi itu diterjemahkan menjadi misi merek korporat dan janji merek kepada publik. Fungsi komunikasi korporat itu tidak semata hanya bertugas untuk membangun image yang positif di mata publiknya, tetapi terkadang mereka digunakan pula dalam upaya mendukung kegiatan-kegiatan marketing untuk mencari keuntungan perusahaan yang sekaligus dapat dipercaya oleh publiknya. Sedangkan peran public relations sendiri menurut Dozier, yaitu organisasi merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi public relation dan komunikasi organisasi. Peranan praktisi PR juga merupakan salah satu kunci untuk pengembangan pencapaian profesional dari praktisi public relation. Nah, pada mulanya peranan public relation dibagi ke dalam 4 kategori, yakni sebagai expert prescriber, communication facilitator, problem solving process facilitator, dan communication technician. Sebagai seorang expert prescriber, praktisi public relation membantu manajemen dengan pengalaman dan keterampilan mereka untuk mencari solusi bagi penyelesaian masalah public relationship yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Nah, jadi 3 peranan yang disebut di awal pada akhirnya dipertimbangkan sebagai peranan manajerial, dan sedangkan yang terakhir dikategorikan berbeda sebagai peranan teknis. Sehingga kemudian Dozier berpendapat bahwa hanya ada 2 peranan praktisi PR dalam sebuah organisasi, yakni PR Manager atau Communication Manager role dan PR Technician atau Communication Technician role. Akan tetapi dalam banyak organisasi dapat kita temui bahwa praktisi PR hanya menjalankan peran teknis sebab yang mereka jalankan sudah ditentukan oleh bagian lain dalam organisasi. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa dalam suatu organisasi maupun perusahaan, corporate communication menjadi sebuah payung besar untuk semua aktivitas komunikasi dalam perusahaan, di mana public relation, advertising, pemasaran, dan aktivitas komunikasi lainnya saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menilik pendapat Dozier terkait peranan public relation yang difokuskan terhadap peran-peran teknis pada suatu organisasi, membuat praktisi PR memiliki fungsi yang lebih spesifik dalam strategi komunikasi organisasi tersebut. Sedangkan peran manajerial maupun fungsi strategik dilakukan oleh PR manajerial maupun seorang kepala komunikasi korporat. Oleh karena itu, korporat secara khusus dalam menjalankan strateginya akan sangat berkaitan antara peran fungsi-fungsi yang dijalankan oleh praktisi PR dan komunikasi korporat. Jadi dengan kata lain seperti yang dilihat pada gambar sebelumnya, bahwa komunikasi korporat itu diibaratkan menjadi payung bagi seluruh aktivitas komunikasi pada organisasi termasuk public relation gitu. Dan selanjutnya image building. Jadi berbicara terkait image building, masalah identitas ini mengambil bentuk dan menjadi menonjol dalam konteks model manajemen pemangku kepentingan dari manajemen strategis. Ada model input dan output pada gambar yang nanti akan saya tampilkan. Nah, dari manajemen strategis di mana strategi perusahaan sepenuhnya diarahkan pada pemegang saham atau kapitalisme pelanggan. Sebagai perbandingan jelas, tidak memaksa organisasi untuk memikirkan dirinya sendiri tentang bisnisnya dan tentang apa yang ia ingin kenal dan dihargai oleh semua kelompok pemangku kepentingan di luar komunitas keuangan atau pelanggan saja. Nah, pengertian identitas dengan kata lain adalah inti dari manajemen pemangku kepentingan, seperti yang disarankan oleh poin-poin dan praktik berikut. Nah, jadi komunikasi korporat membantu sebuah organisasi untuk menciptakan citra berbeda dan menarik dengan kelompok pemangku kepentingannya, membangun merek sebuah perusahaan yang kuat, dan mengembangkan modal reputasi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, semua bentuk komunikasi harus diatur menjadi satu kesatuan yang koheren, dan kriteria keberhasilan dikembangkan yang memungkinkan pengukuran efek komunikasi organisasi pada reputasi dan nilainya. Nah, ini gambar yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa di mana strategi perusahaan sepenuhnya diarahkan pada pemegang saham atau kapitalisme pelanggan sebagai perbandingan ya. Tidak memaksa organisasi untuk memikirkan dirinya sendiri.
Jadi semuanya berpusat ke tengah begitu. Selanjutnya, reputasi. Jadi menurut von Braun, reputasi adalah representasi perseptual dari tindakan masa lalu perusahaan dan prospek masa depan yang menggambarkan daya tarik perusahaan secara keseluruhan untuk semua konstituen utamanya jika dibandingkan dengan pesaing utama lainnya. Beberapa elemen menonjol dalam definisi ini. Nah, yang pertama ini ada reputasi, yang dimana adalah konstruksi persepsi dan melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan yang mengevaluasi berbagai karakteristik perusahaan. Elemen penting kedua adalah reputasi yang dibentuk oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan. Jadi sekali lagi adalah salah sebuah persepsi umum dalam literatur dan dalam pandangan banyak manajer karena reputasi sering dijiwai dengan kualitas tunggal, korporeal dan monolitik, seolah-olah ada satu reputasi tunggal dari suatu organisasi atau hanya cara di mana itu dikenal. Pandangan seperti itu tentu saja gagal untuk menjelaskan berbagai cara di mana organisasi dan asetnya dinilai berbagai kelompok pemangku kepentingan dari waktu ke waktu. Unsur ketiga dari reputasi yang perlu diklarifikasi adalah bahwa hal itu tidak hanya melibatkan kesan umum tetapi juga evaluasi perusahaan oleh para pemangku kepentingan. Nah, nuansa ini sangat penting dan menunjukkan perbedaan antara citra perusahaan dan konstruksi reputasi perusahaan. Meskipun keduanya adalah produk dari berbagai proses pembentukan kesan variabel dan mencakup isyarat dari proyeksi sebuah identitas organisasi, serta dari mulut ke mulut dan laporan dari media, citra dan konstruksi reputasi berbeda dalam suatu hal yang secara teoritis penting. Selanjutnya, relationship management. Nah, jadi di sini terdapat studi excellent yang dilakukan pada era itu memberikan sebuah teori yang kuat dan bukti empiris tentang bagaimana fungsi harus diatur untuk memaksimalkan nilai ini. Pertama, mengikuti petunjuk John White menunjukkan bahwa keterlibatan public relation dalam manajemen strategis adalah karakteristik kritis dari public relation yang sangat baik. Jadi, pentingnya keterlibatan dalam manajemen strategis memperluas pengetahuan kita tentang peran manajerial untuk memasukkan peran manajerial strategis dan manajerial administratif. Manajer strategis menjadi peran penting untuk keunggulan suatu organisasi. Nah, yang kedua adalah tentang mengatur fungsi public relation secara vertikal maupun horizontal dalam struktur organisasi. Dalam struktur vertikal, program hubungan masyarakat untuk pemangku kepentingan yang berbeda dikumpulkan ke dalam satu departemen atau dikoordinasikan melalui wakil presiden senior komunikasi pada sebuah perusahaan atau jabatan serupa. Nah, dalam struktur horizontal, fungsi public relation yang sangat baik bekerja dengan fungsi manajemen lainnya dalam jenis pengaturan matriks untuk membantu fungsi tersebut, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan yang berinteraksi dengan mereka. Jadi hubungan masyarakat, pemasaran, dan fungsi lainnya berkolaborasi lebih dari sekedar bersaing untuk mendapatkan sumber daya ketika fungsi hubungan masyarakat sangat baik. Yang ketiga itu menambahkan konsep struktur organisasi, budaya, dan sistem komunikasi internal ke bangunan teoritis dan mengukur dua jenis kepuasan karyawan, yaitu kepuasan dengan pekerjaan dan juga organisasi. Selanjutnya, keempat, Grunik memfokuskan pada gender dalam studi excellence-nya tersebut karena meningkatnya jumlah perempuan dalam PR dan karena bukti bahwa perempuan mengalami kesulitan memasuki peran manajerial sehingga membatasi jumlah profesional PR berpengetahuan yang tersedia untuk peran strategis. Nah, di sini Grunik menemukan bahwa sebuah organisasi dengan hubungan masyarakat yang sangat baik dan menghargai perempuan seperti halnya laki-laki untuk peran strategis akan menimbulkan keragaman ras dan etnis yang dimana itu baik bagi organisasi maupun perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah menyesuaikan strategi dengan keadaan sekitar dan juga internasional, karena hal ini akan berpengaruh terhadap progres jangka panjang yang telah direncanakan oleh perusahaan terhadap berlakunya peraturan-peraturan yang ada. Nah, jadi dalam relationship management ini, setiap maupun sebagian besar perusahaan maupun organisasi mereka telah membuat sendiri departemen khusus yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi satu sama lain tentang dan dengan organisasi tersebut. Yang pertama ada komunikasi internal. Jadi di sini komunikasi internal itu bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan karyawan yang sering berinteraksi dengan fungsi sumber daya manusia di perusahaan maupun organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada komunikasi pemasaran, bertanggung jawab untuk komunikasi dengan akun pelanggan perusahaan dan sering berinteraksi dengan fungsi pemasaran dan layanan pelanggan di sebuah perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya itu hubungan investor yang mana bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan investor dan analis yang memantau kinerja dan prospek keunggulan perusahaan. Yang keempat ada hubungan pemerintah atau disebut juga biasanya sebagai urusan publik
Nah, di sini umumnya bertanggung jawab untuk meningkatkan hubungan perusahaan dengan regulator, pembuat undang-undang, dan perwakilan pemerintah lainnya. Dan yang terakhir ada hubungan masyarakat, yaitu yang bertanggung jawab termasuk berinteraksi dengan kelompok lembaga swadaya masyarakat dan aktivis yang tersebar luas dan dimotivasi oleh kepedulian atas masalah sosial tertentu yang mungkin disumbangkan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya di sini memiliki sebuah studi kasus pada PT Jarum yang mana pada saat itu sekitar tahun 2011 memiliki permasalahan terkait isu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya, walaupun memang itu benar ya, bukan hanya sekedar isu, namun pada saat itu mereka bermasalah terkait di awal mula organisasi World Health Organization terus mengkampanyekan terkait berbahayanya rokok bagi kesehatan dan diikuti oleh lembaga swadaya masyarakat Indonesia yang ikut mengkampanyekan bahaya rokok tersebut. Nah, dengan berbagai kejadian tersebut akhirnya pemerintah pada tahun itu mengeluarkan kebijakan peraturan PP 81/1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang kemudian direvisi pada tahun 2000 dan mengatur terkait batas maksimum kandungan tar dan nikotin per batang rokok. Ya, singkatnya seperti itu. Jadi mengatasi krisis tersebut, di sini PT Jarum menggunakan strategi-strategi komunikasi yang dijalankan oleh divisi komunikasi korporat yang terdapat pada perusahaan. Di sini PT Jarum dia memiliki divisi khusus terkait komunikasi korporasi yang di bawahnya juga memayungi divisi public relation dan kegiatan-kegiatan komunikasi lainnya. Nah, jadi saya jelaskan saja secara singkat bahwa bentuk organisasi di sini adalah organisasi program komunikasi corporate dengan sumber daya memanfaatkan struktur yang ada. Untuk Head of Communication Corporate-nya di sini bertanggung jawab atas kelangsungan penyelenggaraan komunikasi corporate secara menyeluruh. Bertanggung jawab langsung kepada CEO dan dibantu oleh 2 orang staf. Kemudian Public Relation menyelenggarakan acara beasiswa perguruan tinggi dan kegiatan sosial baik yang diselenggarakan oleh Jarum sendiri maupun oleh peserta didik, dan pejabat bertanggung jawab langsung pada ACC. Jadi Public Relation sendiri di sini dia melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder baik internal dan eksternal, khususnya eksternal dengan para lembaga swadaya masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan CSR untuk menyelamatkan citra si PT Jarum ini. Kemudian ada media relation yang menyelenggarakan rancangan desain secara internal bersama tim kreatif Jarum maupun bersama-sama agensi. Nah, pejabat bertanggung jawab langsung kepada Head of Corporate Communication ya, mencakup awal program rancangan sampai penyampaian ke CS kepada Procurement Manager, mendampingi agensi dalam mempersiapkan rancangan. Dan yang terakhir, sekretaris bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi surat menyurat, persiapan-persiapan rapat baik internal maupun eksternal. Nah, jadi singkat saja di sini kita dapat melihat sebuah bagan organisasi corporate communication yang terdapat pada PT Jarum. Jadi di atas terdapat Head of Corporate Communication. Di sini sudah sangat jelas bahwa dalam prakteknya dalam sebuah perusahaan, komunikasi corporate ini dia menjadi payung bagi semua kegiatan-kegiatan komunikasi yang terdapat di perusahaan, dibantu oleh public relation yang berhubungan juga dengan kegiatan-kegiatan seperti media relation, proses kreatif, sekretaris, dan seluruh kegiatan komunikasi pada perusahaan. Jadi di sini saya menarik kesimpulan bahwa pada awalnya memang kita banyak melihat hingga saat ini bahwa public relation sebagai suatu alat organisasi, namun dalam kenyataan korporasi dan perkembangan media, PR merupakan pendahulu dari fungsi komunikasi korporat yang tumbuh sering berkembangnya kajian-kajian dalam komunikasi dan kebutuhan dalam suatu organisasi. Jadi di sini keduanya antara komunikasi korporat dan juga public relation memiliki sebuah fungsi yang sama saja antara keduanya. Namun tergantung situasi pada perusahaannya sendiri. Nah, jadi istilah public relation mulai dikenal dengan istilah komunikasi corporate. Memiliki istilah yang berbeda namun fungsi manajemen yang sama. Komunikasi corporate pun menjalankan fungsi-fungsi public relation seperti yang sudah kita ketahui singkatnya dalam beberapa fungsi komunikasi corporate sebagai penanggung jawab dan fungsi strategis, kemudian public relation sebagai pelaksana. Nah, di sini Departemen Komunikasi Korporasi merupakan sebuah payung yang membawahi berbagai aspek komunikasi termasuk public relation maupun hubungan dengan media, komunikasi internal, eksternal, dan hubungan dengan investor, hubungan dengan masyarakat dalam CSR maupun hubungan dengan pemerintah. Jadi singkatnya CSR dan public relation humas berada di bawah
corporate communication seperti yang saya contohkan tadi pada bagian organisasi PT Jarum. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, mari kita berdiskusi bersama pada grup yang telah disediakan.